Apakah ada yang takut akan datang hari kematian sehingga dia punya berhitung, kudonglah tabungan dikasih abadi, berhitungnya, kudonglah tabungan di BRI Melayu, dihitung semua, nyenglah hutang ya. Karena apa? Pengalaman saya minimal mendampingi beberapa orang yang mau meninggal, dia sangat ingat akan orang yang berutang kepadanya. Minimal 3 orang tapi yang paling saya tahu itu saya punya mama. Sampai waktu itu kan opname saya mesti pagi ke sana berikan perminyakan suci, saya berikan komuni. Setelah itu stop dulu. Dong sapnya nah. Iya men anu utang tuh. Sampai saya ditanya juga, diberitahu juga, semua anaknya diberitahu. Saya besar gak nyaman sama sekali. Kuda yang lahutang, saya ketali. Akhirnya saya pura-pura pulang, saya datang lagi gitu, bawa amplop 50.000 kembalikan. Oh dia senang sekali, dia cium-cium. Besoknya mati. Jadi saya berpikir ini apakah ada hubungannya? Kalau orang yang mau meninggal ingat dia punya orang yang berhutang, saya kurang tahu. Tapi minimal ada gejala seperti itu. Itulah yang disebut sebagai menyelamatkan nyawa. Menyelamatkan nyawa artinya dia memikirkan diri sendiri. Dia tidak berpikir kalau mungkin dia sudahlah ikhlaskan uang 50.000 dan dikembalikan, dengan itu mungkin orang yang pinjam menjadi lebih sehat, lebih bahagia. Itu kan berkat. Ya tidak. Tapi itu yang tidak mudah. Itulah yang disebut sebagai kaya di hadapan Allah. Mungkin Anda pernah merasakan, saya pernah berhadapan atau dijumpai oleh seorang yang saya baru kenal, baru mungkin beberapa bulan, datang dengan muka pucat pasi, seorang bapak. Waktu itu tahun 1998, saya masih baru 2 tahun imam. Bapak itu dia datang dengan frustasi yang tingkat dewa. Dia bilang begini, Romo minta maaf ini, saya boleh cerita, saya punya kejengkelan. Oh silakan Pak. Saya mengadopsi anak laki-laki, saya kecil, saya ajak, saya latih dia, sudah kuliahkan, kemudian saya suruh dia membantu di perusahaan. Kemudian karena dia cukup berbakat, terampil, saya kuliahkan sampai S3. Kemudian akhirnya terjadi setelah dia tamat, akhirnya dia menipu saya, Romo. Dia tipu bagaimana? Saya bilang gitu, saya pura-pura bodoh-bodoh ini. Dia ambil saya punya uang 2 juta. 2 juta dolar, Romo, US dollar waktu itu kurs 16 sekian. Saya jengkel betul, minta maaf Romo nih, saya sudah cabut itu pistol, dia bilang, dia punya revolver, saya cabut tuh. Untung mungkin Tuhan masih kuat, saya tidak ternyata pistol terkokang dan saya mau tembakan dan tidak meledak. Untung akhirnya ketahuan, anak kami akhirnya selamat semuanya. Memang akhirnya urusan sih, tapi untung akhirnya dia lari ke Bali itu dan ketemu saya itu. Sampai kami di 2-3 bulan dia tiap misa pagi ketemu ngobrol-ngobrol gitu. Tiap hari minta perminyakan suci. Akhirnya ada 2 bulan dia kembali ke Jakarta. Saya dengar ya situlah cerita. Tapi memang bayangkan 2 juta dolar itu berat itu, bayangkan. Kita pasti ingat itu anak-anak yang kita latih sedemikian rupa. Dan pengalaman seperti ini yang kerap kali tidak mudah dimengerti, bagaimana konteksnya kerap kali yang bagi saya cara Allah menguji kita. Ketika kita mungkin belum kehilangan apa-apa, tapi kita kehilangan uang yang kita kejar setengah mati, megai lemah peteng, kepok pengkang megai, bisa hilang dan dicuri orang. Ada rasa jengkel yang sampai di surga, bukan? Dan kerap kali bagi saya, pengalaman yang saya baca, yang saya lihat, kerap kali itu cara Allah agar hati kita bisa lepas bebas dengan, kita butuh uang betul, tapi memang hidup tanpa uang bukan apa-apa. Tanpa uang semuanya kita perlu uang. Orang yang pacaran misalnya mau menikah, sing lapis untuk bilang I love you itu pasti grogi kan, nganten juang panana apa kelebang. Tapi begitu kita punya keyakinan, kita ada uang sedikit, punya rumah sendiri ya, mungkin 5 are gitu, punya sapi mungkin 50 ekor, mungkin lebih pede kita bilang I love you. Tapi bagaimana kita mengharapkan kekuatan Allah
ketika tangan tidak pegang apa-apa. Ini persoalan besar. Nah, ingat istri Lot, dia kaya, dia ingin lari ke rumah ambil dia punya kekayaan. Pada saat itu terjadi hujan belerang dan dia mati karena ingin menyelamatkan harta benda. Persoalan sekarang Bapak sekalian, bagaimana kita memanfaatkan apa yang kita punya. Pikiran yang cerdas, ya, tangan yang terampil, ada tabungan sedikit, ada tebo yang kosong bisa ditanami duren misalnya. Dengan cara-cara seperti itu kita benarnya menjadikan sesuatu berguna bukan untuk diri sendiri tapi juga orang lain. Ketika saya nanam duren, ada orang komentar begini, nanti nak ngemaling bagaimana Romo? Soal maling itu pasti yang biasa. Yang ulian ngemaling ya sehat syukur, saya juga dapat berkat. Ulian ngemaling kemudian dia perutnya jadi besar, jadi infeksi, nah, saya juga merasa tidak nyaman. Nanti rugi itu biasa, Kalau kita tidak berani rugi, kita tidak berani maju. Kita buat apa kalau nggak berani rugi? Pasti rugi. Yang dalam karya gereja pasti rugi, tidak ada untungnya. Yang untung adalah karena kita rugi kemudian orang dikuatkan, diselamatkan begitu. Nah, kalau kami imam diam saja, ada apa-apa. Pastoran dibiarkan begitu, penting santai guys, apa seperti itu. Nah, rugi kita mesti bekerja, mesti ya mungkin mesti katakanlah tanda kutip ngemis uang sedikit sama orang. Nah, tidak apa-apa jual muka sedikit. Tapi kalau karena jual muka dapat uang dan uang itu berguna bagi orang lain, itulah sebenarnya berkat di situ. Berkat itu adalah hasil dari pengorbanan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kita semangat dalam segala hal. Kalau kita punya kepintaran, keterampilan, anggota kur, gunakan sekali diundang kur lah. Jangan jual mahal. Pirago gunongkuan padahal suaranya cempreng. Yang kur pangmilu belajar menyanyi. Nah, dikasih fa diambil sol. Akan ada begitu. Supaya kita semangat melatih. Kadang dengarkan YouTube sedikit untuk melatih suara. Jujur Ibu sekalian, tahun 94 saya pastoral di tempat ini, saya menyanyikan maklumat kedatangan Natal itu di tempat ini, dan saya keliru besar, orang tertawa semua. Karena peristiwa itu 94 saya pulang ke Malang, saya tiap hari saya baca solmisasi Mada Bakti itu kayak orang mengong itu. Saya baca tiap hari itu supaya mempunyai kepekaan telinga itu mendengar suara not sedikit. Dan sekarang mungkin lah dapat 5,5 lumayan ya, bisa mengendeng Kang Wang ketimbang 0 sama sekali. Oleh karena itu kita berani menggunakan waktu sebagai korban, dan korban ini yang mendatangkan berkat bagi diri sendiri dan juga bagi orang lain. Inilah sebenarnya kita kehilangan nyawa tanda kutip untuk mendapatkannya. Kita mohonkan rahmat ini dalam misa pada sore hari ini. Amin.